Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga Jabar Juara, jumpa kembali di kelas Gelatik, Gerakan Belajar di Covid. Saya Sungkono, guru mata pelajaran matematika, akan menyampaikan kegiatan pembelajaran dengan model STEM. Tema yang akan dibahas pada kesempatan kali ini adalah desain dengan Microsoft Excel untuk diagram pertandingan sistem gugur. Perhatikan cuplikan tayangan pertandingan tenis meja, bulu tangkis, dan sepak bola berikut. Look at that! Dari tayangan tadi, seandainya jadwal pertandingan kita buat 2 kali dalam 1 hari, untuk tenis meja mungkin tidak ada masalah. Bulu tangkis akan sedikit protes, dan sepak bola mungkin akan protes paling keras. Dapat kita bayangkan kalau yang dipertandingkan adalah tinju. Bahkan, sarana pertandingan pun, misalnya lapangan sepak bola, tidak dapat dipergunakan setiap hari. Dari pertandingan satu ke pertandingan berikutnya, setiap atlet memerlukan istirahat yang berbeda-beda. Karena setiap cabang olahraga memiliki karakteristik yang tidak sama. Sebagai penonton, kita menginginkan pertandingan yang menarik, fair play, dan berlangsung ideal. Dalam pertandingan bulu tangkis misalnya, kita pasti tidak menghendaki di babak pertama Anthony Ginting berhadapan dengan Kento Momota. Dalam pertandingan sepak bola, kita juga tidak menghendaki Munchen berhadapan dengan Liverpool di Liga Champions. Itulah mengapa dalam menyusun diagram pertandingan, terutama untuk sistem gugur, ada istilah pemain atau tim unggulan. Biasanya, pemain atau tim unggulan ini mendapatkan ataupun diberikan keuntungan. Misalnya mendapat bye di babak pertama, tidak saling berhadapan di babak awal, bahkan sampai memperoleh fee keikutsertaan pada suatu turnamen. Sehingga diharapkan tercipta pertandingan yang ideal. Dari mata pelajaran TIK, ketika kalian belajar tentang Microsoft Excel, sudah dikenalkan tentang fungsi if dan VLOOKS. Fungsi if adalah salah satu formula yang berfungsi sebagai rumus logika. Biasanya, fungsi if ini dipergunakan untuk membuat asumsi pengkategorian, penjenjangan, ataupun biner. Formula VLOOKS mirip seperti fungsi if. Perbedaannya pada formula VLOOKS berbasiskan pada angka yang tidak boleh sama. Nah, dengan berbekal fungsi if dan VLOOKS tadi, silahkan kalian mencoba bagaimana mendesain diagram pertandingan sistem gugur. Sehingga tercipta standar yang tetap dan memberikan hasil yang sama jika diagram tersebut disusun oleh siapapun. Bagaimana peranan matematika dalam membantu menyelesaikan permasalahan tersebut? Coba perhatikan pola atau deret 1, 2, 4, 8, 16. Sampai sebanyak suku tertentu, kita dapat dengan mudah menentukan nilai suku dan jumlahnya. Begitu juga kalau deret tersebut kita balik. Hal ini akan mirip seperti diagram pertandingan sistem gugur. Untuk final ada 1 pertandingan. Semifinal 2 pertandingan, perempat final ada 4 pertandingan. Demikian seterusnya. Nah, kemudian kita juga pernah belajar tentang fungsi Schelling dari X. Adalah bilangan bulat terkecil yang lebih besar atau sama dengan X. Sering kita sebut juga pembulatan ke atas. Sebagai contoh, kalau kita parkir, tarif parkir 1 jam 10 menit dengan 1 jam 15 menit, 1 jam 59 menit, tentu tarifnya sama, akan dihitung 2 jam. Materi deret geometri dan fungsi Schelling tadi
Kejadiannya mirip seperti pada jumlah peserta suatu pertandingan olahraga. Misalnya untuk babak pertama, pesertanya bisa saja 99, 100, dan seterusnya. Ini bukan barisan geometri yang mempunyai rumus 2 pangkat N. Untuk menyusun diagram pertandingannya, harus dibulatkan ke atas menjadi 128. Selanjutnya, berikan kesempatan kepada setiap kelompok siswa untuk mendiskusikan ide untuk memecahkan masalah di atas. Jika perlu, kita berikan kertas milimeter blok agar memudahkan siswa untuk mencoba desainnya. Kita berikan petunjuk agar siswa memulai dari jumlah peserta yang sedikit, kemudian meningkat ke jumlah peserta yang banyak. Mulai dari yang sederhana sampai ke yang kompleks. Kemudian, setiap kelompok menguji coba hasil desain yang dibuat dan mengevaluasinya. Mendiskusikan kembali, memperbaiki hasil desainnya, dan menguji cobakan kembali, serta mengevaluasi kembali hasil desain perbaikannya. Terakhir, tugaskan kepada setiap kelompok untuk menyusun laporan kegiatan dari awal, proses, hingga sampai memperoleh desain pemecahan masalah yang diberikan. Kemudian setiap kelompok mempresentasikan dan mendemonstrasikan desain yang dibuatnya. Berikan apresiasi kepada kelompok yang sudah tampil dan mempresentasikan hasil desainnya. Jangan takut mencoba dan jangan takut gagal. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Di akhir pembelajaran, sebagai refleksi, berikan alternatif penyelesaiannya. Misalkan suatu pertandingan diikuti sebanyak N peserta yang akan bertanding dengan format sistem gugur. Maka banyaknya babak sama dengan K, di mana K adalah fungsi Schelling dari logaritma N dengan basis 2. Banyaknya pertandingan secara keseluruhan sama dengan N dikurang 1. Banyaknya peserta yang dapat B pada babak pertama adalah 2 pangkat K dikurangi dengan N. Banyaknya pertandingan pada babak pertama, N dikurangi dengan 2 pangkat K minus 1. Pembuktian dari perhitungan di atas secara matematis sebagai berikut. Berikut akan saya praktikkan salah satu desain yang pernah dibuat dan sudah dikalibrasi oleh ahlinya. Oke, saya akan mendemokan penggunaan Microsoft Excel untuk menyusun diagram pertandingan dengan format sistem gugur. Nah, langkah pertama yaitu masukkan daftar pemain sesuai dengan peringkat atau unggulannya. Jadi mulai dari unggulan 1, unggulan kedua, ketiga, sampai misalkan kalau sini saya ambil cukup 16 saja, nanti bisa diikuti dan seterusnya sampai unggulan ke-16. Nah, yang dimaksud dengan final ideal itu final yang diharapkan yang berjumlah yaitu unggulan ke-1 dan unggulan kedua. Jadi kita menghendaki unggulan pertama dan unggulan kedua itu lolos ke final, dan secara statistik yang kita kehendaki yang juara adalah unggulan ke-1. Nah, di semifinal kita juga menghendaki yang lolos adalah unggulan ke-1, kedua, ketiga, dan ke-4. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan metode jumlah tetap? Ini hanya formula untuk memudahkan supaya nanti membagikannya gampang. Jadi ini perhatikan di semifinal ada 4 pemain. Nah, karena di final kita mengharapkan 1 dan 2 yang lolos, maka di semifinal idealnya 1 dengan 2 tidak ketemu. Jadi nanti disebutnya istilahnya final dini. Maka kemungkinannya hanya 4 dan 3. Nah, kalau kita gunakan 1 ketemu 4 dan 3 ketemu 2. Ini kalau kita lihat 1, 4 itu 5, 3, 2 juga 5. Jadi untuk 4 peserta semifinal jumlahnya indeksnya itu 4 tambah 1, 3 tambah 2 sama-sama 5. Itulah yang dimaksud dengan metode jumlah tetap. Tetapi nanti kalau kita gunakan 1 sama 3, 4 sama 2, nah yang terjadi itu selisihnya sama. 1 dengan 3 itu
selisihnya 2, 4 dengan 2 selisihnya 2. Jadi kalau kita menghendaki seperti itu namanya metode selisih tetap. Nah, itu bedanya metode jumlah tetap dan selisih tetap. Nah, dengan demikian, untuk babak sebelumnya di perempat final atau di 8 besar, maka karena kita menggunakan jumlah tetap, di sini berarti 8 tambah 1, yaitu 9. Nah, karena tadi kita menghendaki unggulan keempat yang di sini lolos, maka ini pasangannya harus mau nggak mau dengan unggulan kelima. Planningnya seperti itu, sehingga 5 tambah 4, 9. Tadi kita menghendaki di sini unggulan ketiga, maka di sini 3 sama 6, 9. Nah, nanti di sini unggulan kedua jadi 7 sama 2. Nah, di babak sebelumnya, kalau kita cek lagi, ke 16 besar, berarti harus jumlah 17. Tadi karena di sini unggulan ke-1 yang kita harapkan, maka di sini harus unggulan ke-16 yang ditaruh di sini. Kemudian tadi 8 pasangannya dengan 9. Di sini 5 pasangannya dengan 12 dan seterusnya. Nah, itulah yang dimaksud dengan cara menyusun dengan metode jumlah tetap. Nah, nanti dalam kenyataannya tidak selalu jumlah pemain itu pas 16. Nah, itu yang jadi permasalahan. Jadi di babak pertamanya belum tentu memenuhi suku dari suatu deret geometri. Jadi bisa 16, 32 gitu ya. Kenyataannya belum tentu nanti yang tanding 16. Misalkan di sini saya ambil kalau misalnya yang bertanding hanya ada 13, kemudian unggulannya di sini ada 4 orang. Misalkan ini Kento Momota, Anthony Ginting, Victor Axelsen, sama Jonathan Christie. Jadi ini pemainnya. Coba saya inputkan di sini. Oke, nah. Oke, saya inputkan. Di sini karena tidak terjadi 16, karena hanya 13, tetap kita menginputkan 16. Nah, 3 nama terakhir di sini disebut dengan by. Nah, by inilah biasanya nanti yang jadi hak miliknya pemain unggulan. Jadi secara teoritis nanti harusnya yang dapat B itu unggulan ke-1, kedua, dan ketiga. Oke, kita coba lihat diagramnya. Nah, seperti ini. Jadi Kento Momota, kemudian di sini Anthony Ginting. Kento Momota dapat B. Kemudian Anthony Ginting dapat B. Unggulan ketiganya tadi Victor Axelsen ini dapat B. Di sini Jonathan Christie tidak dapat. Nah, ini nanti pertandingan ideal yang kita harapkan. Seperti ini hasilnya. Apakah nanti akan terjadi seperti ini? Belum tentu. Jadi misalkan ini Pradukun bisa saja nanti mengalahkan Kento Momota. Tinggal kita inputkan saja nilainya. Misalkan dia menang rubber set ini 2, di sini 1. Jadi, maka di sini yang lolos Pradukun. Kemudian ini yang disebut dengan kejutan, misalkan seperti itu, karena tadi Pradukun unggulannya di bawah, gitu, seperti itu. Nah, itu pengertian metode jumlah tetap. Demikian pembelajaran dengan model STEM kali ini. Semoga video pembelajaran ini dapat menginspirasi kita semua. Tetap semangat dalam belajar, jaga kesehatan, tetap pakai masker, jaga jarak, dan selalu mencuci tangan. Ikuti terus kelas Gelatik lainnya, karena masih banyak materi pembelajaran keren yang sayang untuk dilewatkan. Saya Sungkono pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.